Apa itu efek Doppler? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Dari mobil ambulans yang sedang diam atau tidak bergerak, maka akan kita dengar suara sirine secara konstan. Sirine mengeluarkan gelombang bunyi. Pada saat mobil ambulan bergerak, maka dapat kita lihat bahwasanya pancaran gelombang bunyi bagian depan mobil saling berdempetan, berbanding terbalik dengan bagian belakang mobil, di mana pancaran gelombang bagian belakang mobil saling menyebar. Lalu, jika mobil ambulans mendekati seseorang yang sedang diam, lalu melewatinya, maka di mana pancaran gelombang yang berdempetan menandakan memiliki panjang gelombang yang pendek, serta frekuensi yang tinggi, sehingga suara yang terdengar semakin kencang. Maka, akan berbanding terbalik jika ambulans menjauhi pendengar yang sedang diam, di mana pancaran gelombang yang menyebar menandakan memiliki panjang gelombang yang panjang serta frekuensi yang rendah, sehingga suara yang terdengar semakin lama semakin kecil atau semakin tidak terdengar. Maka, apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Seorang ilmuwan asal Austria yang pertama kali menjelaskan mengenai efek Doppler, yaitu Christian Doppler. Seorang yang sedang diam mendengar suara dari sumber suara yang juga diam. Suara yang kita dengar akan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara tersebut. Namun, dalam efek Doppler, sumber suara adalah suatu yang bergerak. Semakin dekat benda tersebut, maka frekuensi suara semakin besar. Begitupun sebaliknya. Secara matematis, efek Doppler dapat dirumuskan sebagai berikut. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs, di mana Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan satuan hertz. Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara. V adalah kecepatan suara di udara dengan satuan meter per sekon. Vp adalah kecepatan pendengar dengan satuan meter per sekon, sedangkan Vs adalah kecepatan sumber dengan satuan meter per sekon. Tanda plus minus dari rumus di atas bisa positif ataupun negatif, disesuaikan dengan kondisi dari pendengar dan sumber suara. Vp akan bernilai positif jika pendengar mendekati sumber suara dan bernilai negatif jika menjauhi sumber suara, dan Vs bernilai positif jika sumber suara menjauhi pendengar dan bernilai negatif jika mendekati pendengar. Pemanfaatan efek Doppler. Banyak sekali efek Doppler ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada pemanfaatan pada radar. Efek Doppler dimanfaatkan di berbagai jenis radar untuk mengukur kecepatan objek yang diamati. Dengan mengukur perubahan frekuensi yang diterima, maka kita dapat mengukur kecepatan objek tersebut. Lalu contoh lain dalam pemanfaatan efek Doppler adalah dalam bidang kesehatan. Salah satu bentuk pemanfaatan efek ini dalam kesehatan adalah pada ekokardiogram, sebuah perangkat kesehatan yang menggunakan fenomena efek Doppler dalam mengukur kecepatan dari aliran darah dan karakteristik jaringan tisu secara akurat. Alat ini juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan gambar jantung dan aliran-aliran darah dengan menggunakan suara ultrasonik Doppler 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya adalah contoh dan fungsi efek Doppler. Yang pertama adalah contoh efek Doppler. Ada dua contoh efek Doppler. Pertama, frekuensi sirine mobil ambulans yang menjauhi kita yang diam terdengar semakin rendah. Lalu yang kedua adalah frekuensi sirine mobil pemadam kebakaran yang mendekati kita yang diam terdengar makin tinggi. Lalu fungsi efek Doppler. Efek Doppler memiliki banyak fungsi, hanya saja di sini saya akan memaparkan dua. Yang pertama, untuk menentukan seberapa jauh posisi bintang-bintang dengan kita atau di bumi, apakah mendekat atau menjauh.
Hal ini juga menjadi dasar gagasan bahwa alam semesta secara perlahan berkembang. Lalu yang kedua, untuk mengumpulkan data selama studi pencitraan real time dalam pencitraan medis. Perubahan frekuensi ini digunakan untuk memahami bagaimana sesuatu dapat bekerja.